Shalom, damai di hati, bersyukur kepada Tuhan Allah yang adalah empunya kehidupan ini, yang telah berkenan lagi bagi kita untuk menikmati kehidupan baru, di hari yang baru, di hari kedua, di bulan Desember tahun 2022. Sebagai Gereja Masihi Injil di Minahasa, kita sedang berada di Minggu Advent yang pertama. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengawali segala tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali saya mengajak kita semua untuk belajar lagi dari bagian firman Tuhan. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah Bapa di sorga, atas segala bentuk kasih dan kebaikan-Mu yang terus teralami dalam hidup kami, sehingga di pagi hari ini dengan kasih-Mu Engkau berkenan memperjumpakan kami lagi lewat edisi Renungan Harian Keluarga Jemaat Gemim Shalom Tetempangan. Di dalamnya Tuhan kami rindu kembali untuk membuka, membaca dan merenungkan bagian firman-Mu yang akan terus nantinya menuntun dan memberkati, mengarahkan kehidupan kami di dalam kami melaksanakan tugas aktivitas kami di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Hikmat-Mu menjadi bahagian kami, baik jemaat yang akan mendengarkan, bahkan pun hamba-Mu yang akan dipercayakan untuk menyampaikan kebenaran ini. Agar ketika firman tersampaikan, benar-benar firman ini boleh kami mengerti, sehingga boleh mengubah setiap perilaku kami yang tidak baik dan menuntun kehidupan kami untuk terus melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, berbicaralah Engkau bagi kami, karena kami sudah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan di hari ini dalam kitab Maleakhi pasal 3, kita baca ayatnya yang keempat. Maleakhi pasal 3 ayat 4 akan menjadi bacaan kita di pagi hari ini, yang oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Tuhan Datang untuk Menghukum. Firman Tuhan berkata demikian, maka persembahan Yehuda dan Yerusalem akan menyenangkan hati Tuhan seperti pada hari-hari dahulu kala dan seperti tahun-tahun yang sudah-sudah. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah saya dan saudara yang sudah membaca firman ini, bahkan terlebih khusus akan bertekad untuk melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan kita di sepanjang hari ini diberi tema, berilah yang terbaik. Tanggung jawab sebagai pelayan mezbah yang dipercayakan Tuhan Allah khusus kepada kaum Lewi. Teladan hidup yang tidak benar dalam melayani mezbah Tuhan yang ditunjukkan oleh orang Lewi mempengaruhi kehidupan umat Tuhan Allah memberikan persembahan saat beribadah. Mereka menahan persembahan yang seharusnya diberikan kepada Tuhan Allah, baik persembahan khusus maupun persembahan persepuluhan, bahkan mereka mempersembahkan korban yang tidak layak di mezbah Tuhan. Perilaku pemimpin umat tidak mencontohkan yang baik dan benar dalam memberi persembahan adalah gambaran hidup yang tidak menghormati Tuhan Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan Allah. Memberi yang terbaik adalah melakukan pelayanan dengan penuh ketaatan dan tanggung jawab yang mendaya gunakan setiap potensi dan talenta kita bagi kemuliaan Tuhan Allah, bukan untuk memegahkan dan menyombongkan diri. Memberi yang terbaik adalah juga dengan memberi persembahan sebagai tanda syukur atas kebaikan Tuhan Allah yang selalu Dia berikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada banyak alasan kita untuk tidak memberi persembahan kepada Tuhan Allah, antara lain karena berpikir Tuhan pasti mengerti kalau saya tidak memberi persembahan karena saya masih dalam kekurangan. Saya lagi banyak kebutuhan.
Nanti kalau so berkelimpahan, baru kita mau kasih itu persembahan ke Tuhan. Di sisi lain, pengelolaan persembahan itu sangatlah penting. Sebab jika persembahan tidak dikelola dengan baik dan tidak tertata, bisa menghambat niat jemaat untuk memberi persembahan tersebut. Oleh sebab itu, kita juga bertanggung jawab penuh mendoakan mereka yang dipercayakan mengelola persembahan agar digunakan secara baik, benar, dan bertanggung jawab. Bagi keluarga beriman, memberi persembahan adalah gaya hidup atau lifestyle pengikut Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri pernah berkata, adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Memberi persembahan atas keyakinan bahwa Tuhan Allah yang empunya kehidupan dan lebih dahulu memberi yang terbaik bagi umatnya. Selain memberi persembahan secara materi, maka jadikanlah kehidupan, pelayanan, karya, usaha, pemberian diri, tenaga, waktu, talenta, potensi, karunia, keahlian dan kemampuan kita menjadi persembahan yang hidup, yang benar, sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami bersyukur Tuhan kepadamu ketika kami memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sungguh-sungguh mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur ketika di kesempatan ini kami boleh belajar lagi dari bagian firman-Mu. Dan kami memohon biar kiranya Tuhan terus menuntun kami, supaya kami terus bertumbuh dalam iman, terus memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan dalam hari-hari hidup kami, dan biarlah kami terus mempersembahkan yang terbaik di hadapan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, kami pun memohon kepadamu. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami di sepanjang hari ini. Di dalam kami melaksanakan tugas aktivitas kami, tetapi juga pelayanan kami. Biarlah Roh-Mu yang terus menuntun dan mengarahkan kami, supaya apa yang kami lakukan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Diberkati kami Tuhan dalam kehidupan bersama dengan keluarga kami. Diberkati kami sebagai hamba-hamba-Mu dalam tugas pelayanan kami. Baik dalam pelayanan gereja-Mu, tetapi juga dalam pelayanan di kolom kami masing-masing. Tuhan beri hikmat bagi kami, agar supaya kami selalu melakukan apa yang terus dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan, agar supaya apa yang kami lakukan benar-benar sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di sorga, ini doa syukur kami, permohonan kami. Kami persembahkan kepadamu hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat menjalankan tugas aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati orang semua. Shalom, damai di hati.